Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, ma'ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Berlanjut ya dari kasus kerusuhan kemarin yang ada di Madura, di mana ribuan warga NU kemudian mendatangi seorang ustadz yang gak sopan atau bahkan kurang ajar kepada warga Nahdiyin dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahkan jatuhnya fitnah karena memang referensi yang dia baca itu berbohong. Nah, hingga pada akhirnya kan berujung kerusuhan, keributan, dan masjid tempat dia khutbah. Aneh saya, khutbah loh. Kemarin itu dia menjelek-jelekan NU, memfitnah warga Nahdiyin, kemudian memfitnah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di momen ketika dia khutbah. Makanya kekurang ajaran orang-orang Wahabi itu sudah nggak bisa dikasih ampun. Orang-orang NU itu mesti untuk saat ini saya kira melawan. Bahkan saya sepakat apa yang diucapkan oleh Kiai Said Akil Siraj bahwa sudah seharusnya ya pemerintah itu melarang ajaran Salafi, Wahabi dan HTI. Kenapa? Karena hanya bisa membuat kerusuhan, keonaran. Sekali lagi membuat kerusuhan, keonaran, perpecahan di Republik ini. Salafi, Wahabi, HTI. Apalagi kalau Gus Islam Barawi mengatakan bahwa semua akar radikalisme dan terorisme itu bermula dari ajaran Wahabisme. Ada pikiran Wahabisme, orang yang tertular radikal dan teroris. Maka sudah sangat jelas di sini ajaran Wahabi ini sangat membahayakan. Ya, sangat membahayakan di Indonesia. Saya respect ya pejabat desa yang pada akhirnya berbicara menutup masjid tempat dia khutbah ya. Kita cek videonya nih. Ini kenapa kok ditutup, Pak? Karena begini, dengan adanya berdirinya Masjid Utsman bin Affan ini membuat resah kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Nomor satu, ini karena sudah ada Masjid Baitur Nur yang berdiri lebih dulu, jadi ini sama-sama mendirikan sholat Jumat. Jadi pada hari ini saya nyatakan tutup semua aktivitas yang berada di Masjid Utsman bin Affan ini, saya nyatakan tutup. Karena apa? Saya sebagai kepala desa Nyeleblau tidak ingin ada konflik di desa saya ini. Apalagi ini urusan urusan ibadah. Jadi sekali lagi kami nutup ini bukan ada sebelah pihak, tidak, cuman saya menyelamatkan semua umat, khususnya umat Islam. Ini takmirnya Gimana? Takmirnya ini pada Takmirnya ini supaya semuanya lari. Tidak ada, satu pun tidak ada. Karena ini terkait dengan pembacaan khutbah pada Jumat yang lalu itu menyatakan bahwa memperingati lahirnya Rasulullah itu termasuk Maulidir Rasul itu katanya bid'ah. Jadi ini merasa terpukul kepada semua NU, di kalangan NU terutama di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu saya sebagai kepala desa Nyeleblau resmi menyatakan menutup semua aktivitas Masjid Utsman bin Affan ini biar tidak ada konflik. Dan saya mendengar tadi ada demo besar-besaran, maka sebelum ada demo ini saya segera menutup lebih dulu. Dan akhirnya kami mohon dan menghimbau kepada semua kalangan NU supaya tidak ada atau tidak akan mengadakan demo, karena ini tanpa demo sudah dinyatakan ditutup. Terima kasih. Ini sebagai pertimbangan kepada para beliau, terutama di kalangan NU, supaya tidak diadakan demo tersebut. ini Oke.
Saya sangat sepakat sekali kemudian ketika masjid itu ditutup. Kenapa? Karena faktanya masjid yang mestinya menjadi sumber kedamaian, tempat orang menyucikan pikiran, menyucikan hati nurani, orang itu menjadi punya akhlak yang baik, diproduksinya harus mestinya di dalam masjid. Tiba-tiba ada penceramah yang seperti ini, otomatis dia memproduksi fitnah, memproduksi kebencian, memproduksi kekotoran di dalam masjid. Maka fungsi masjid ini nggak berguna. Ketika fungsi masjid sudah tidak berguna, lalu apalagi yang diharapkan? Ini malah akan mencoreng nama baik masjid. Maka mesti ditutup aja, ya mesti ditutup aja. Saya sepakat itu. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran. Dan sekarang, karena banyak sekali yang komentar juga di saya, udahlah, sudah nggak usah di kemudian maaf, udah basi, mereka sudah terlalu banyak minta maaf. Proses hukum aja, karena fitnahnya sudah sangat luar biasa, kejam dan keji kepada warga NU dan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya mendapatkan juga kemudian statement dari Ketua Ansor Pamekasan kalau nggak salah ya. Beliau sedang mengumpulkan LBH Ansor untuk kemudian mengkaji ini dia itu yang ngomong itu kena delik hukum atau tidak. Kalau kena delik hukum ya akan dilaporkan. Kita akan pantau proses kedepannya seperti apa. Karena sekali lagi mereka sudah nggak bisa dibiarkan. Sudah sangat meresahkan. Sudah sangat meresahkan. Sudah nggak bisa didiamkan. Waktunya kita melawan. Dulu itu, saya masih ingat, nggak ada orang NU itu terlalu melawan ke mereka, nggak ada. Kepada orang-orang Wahabi, nggak ada. Ya, meskipun amalia-amalia warga Nahdliyin itu sering dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan, dan segala macam. Nggak ada yang melawan. Tapi sekarang, mereka sudah terlalu banyak menyebarkan virus dan sudah menghasilkan produk perpecahan. Maka sudah nggak bisa dihentikan, mesti melawan, udah nggak bisa lagi dibiarkan, mesti dilawan. Dan sebetulnya kan ketika dia kemarin minta maaf, berarti kan menyadari kesalahan. Saya yakin di dalam ucapan maaf itu, kalimat maaf itu bukan berarti mereka sadar, hanya takut aja dengan masa. Hanya supaya dia itu tidak diproses secara hukum. Itu aja, padahal keyakinannya masih seperti itu. Kan geblek. Dimanapun dia tinggal, maka ajaran itu akan tetap dia sebarkan. Maka ucapan itu akan kembali dia ucapkan. Mungkin dengan bahasa yang lebih halus daripada kemarin. Kemarin kan kasar banget. Mencatut nama Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena urusan ideologi ini susah diluruskan, susah. Malahan saya punya teman di satu pesantren NU banget. Amaliyahnya NU, udah jelas lah. 6 tahun saya pesantren bareng dengan dia. Kemudian dia berangkat ke Bogor. Padahal hanya 1 tahun pesantren di Bogor. Tiba-tiba pulang ke rumah itu, dia sudah membid'ahkan segala macam, kan gila. Bagaimana proses doktrinasi dia itu mereka itu sangat cepat sekali. Hanya butuh waktu 1 tahun untuk merubah orang yang sudah kuat secara tradisi, secara tradisi keilmuan segala macam. Itu kan mampu mereka ubah. Bagaimana mereka sudah sangat meresahkan di sini. Maka sekali lagi kembali saya akan ucapkan apa yang kayak saya sudah ucapkan. Sudah saatnya pemerintah itu melarang ajaran Salafi, Wahabi dan HTI. Melarang. Udah busukan. Seperti PKI. Bagaimana ketika orang itu berbicara Wahabi itu ngeri. Ketika orang berbicara HTI itu ngeri. Nah, harus seperti itu. Karena mereka sudah sangat menyimpang di dalam banyak hal. Ya, apalagi HTI itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.